Tuan Guru Sapat hijrah dari Bangka menuju Indragiri Sapat. Sebelum berhijrah ke Indragiri Sapat, Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq telah menetap dan berdakwah di Pulau Bangka. Kala itu beliau mengikuti jejak ayahnya Syekh Muhammad Afif atau Datuk Landak dan Gusti Kacil yang telah lebih dulu berhijrah ke Pulau Bangka. Diperkirakan Tuan Guru Sapat menetap di Pulau Bangka antara 15 sampai 17 tahun. Konon dikisahkan salah seorang tokoh yang berjasa mengenalkan dan menghubungkan Tuan Guru Sapat dengan negeri Indragiri Sapat adalah saudagar yang bernama Haji Muhammad Arsyad. Saat berjumpa di Singapura pada satu kesempatan awalnya Tuan Guru masih ragu atas tawaran Haji Muhammad Arsyad untuk hijrah ke Sapat. Namun, Haji Muhammad Arsyad kemudian berhasil meyakinkan Tuan Guru bahwa di Sapat sangat membutuhkan adanya pemuka agama yang mengajarkan umat kepada Islam. Di samping itu pula, dengan kemajuan daerah Sapat ketika itu banyak hal terkait hukum agama mesti dipelajari oleh masyarakat luas. Alim ulama dan tokoh masyarakat Sapat kala itu mulai merasa perlu adanya pencerahan dan pedoman hidup. Kala itu sudah berada di dekade akhir abad ke-19. Maka, berkah wasilah Haji Muhammad Arsyad Tuan Guru kemudian bersedia hijrah dari Bangka menuju Indragiri Sapat. Menurut keterangan Hajah Maimunah atau Nenek Munah anak Tuan Guru ketika hijrah ke Indragiri, beliau pertama kali memasuki daerah Reteh sebagai daerah yang cukup ramai di wilayah pantai timur Kerajaan Indragiri. Tapi karena terlalu jauh dengan pusat pemerintahan yang ketika itu berkedudukan di Rengat, beliau meneruskan perjalanan ke daerah Sapat yang merupakan pusat lalu lintas dan perdagangan karena berada di muara Sungai Indragiri. Sebelum dikenal luas sebagai seorang alim ulama, Tuan Guru menetap di Sapat selama 7 tahun berprofesi sebagai penjual atau tukang emas. Ketika itu beliau dikenal dengan gelaran tukang emas Durrahman. Ketawaduan dan humul atau tidak suka dikenal memiliki keutamaan diri yang ada pada beliau tercermin selama beliau menetap di Sapat sebagai tukang emas. Walau ada sebagian tokoh di antaranya Haji Muhammad Arsyad yang telah mengenal beliau sebagai seorang yang alim, namun beliau tetap mendahulukan alim ulama yang telah lebih dulu ada di Sapat ketika itu. Beliau enggan menampakkan diri agar dikenal memiliki keutamaan di tengah banyak orang. Jika tidak disebabkan suatu hal yang penting dan darurat untuk menyelamatkan umat mungkin beliau tetap menjaga kehumulannya tersebut sebagai bentuk pengamalan ilmu tasawuf yang telah beliau dapatkan dari guru-gurunya. Hingga tibalah suatu kejadian di Sapat. Kala itu pernah terjadi peristiwa perselisihan pendapat antara dua kelompok masyarakat tentang perihal agama. Karena kedua belah pihak tak mau mengalah sementara tak ada orang yang dapat jadi penengah, menyebabkan hampir terjadi pertumpahan darah. Tukang emas Durrahman atau Tuan Guru Sapat turun tangan menyelesaikan khilafiyah yang terjadi. Berbekal ilmu pengetahuannya, beliau dapat menyelesaikan masalah itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadits serta penjelasan para ulama. Sejak itu, banyak orang belajar agama padanya. Di samping tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang emas, beliau juga membuka pengajian. Karena makin banyak murid, sementara rumah beliau yang ketika itu dekat pelabuhan atau dermaga Sapat Hilir sudah tak muat, ia pun berpikir mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan agama Islam. Ia juga memelopori pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa. Tindakan Tuan Guru ini masih tercatat dalam cerita-cerita rakyat Indragiri. Tuan Guru digambarkan punya kekuatan batin yang luar biasa untuk mengusir makhluk halus, sehingga lahan-lahan yang tadinya dipandang angker oleh masyarakat, dapat digarapnya. Untuk kepentingan perkebunan itu, Tuan Guru memelopori pembuatan parit yang terkenal dengan nama Parit Hidayah atau Parit Petunjuk. Di Parit Hidayah, Tuan Guru mendirikan masjid dan madrasah pertama di Indragiri. Beliau sendiri membangunnya dibantu para santrinya pada tahun 1927. Di sekeliling masjid, ada sekitar 100 buah rumah sederhana sebagai tempat tinggal para santri yang berasal dari Indragiri, Kalimantan, Malaysia, Jambi dan Singapura. Tak lama berdakwah, berita tentang kealiman Tuan Guru sampailah ke Kesultanan Indragiri. Waktu itu, jabatan Sultan Kerajaan Indragiri dipegang Sultan Mahmud Syah bin Sultan Isya. Sultan Indragiri telah lama hendak mengangkat seseorang untuk jadi mufti Kerajaan Indragiri, sebab kala itu jabatan mufti telah kosong tersebab wafatnya mufti sebelumnya yakni Sayyid Ali Al-Aidrus. Jauh sebelum itu, sebenarnya Tuan Guru juga sudah diminta oleh Habib Utsman bin Yahya untuk menggantikannya sebagai mufti di Jakarta. Begitu juga saat berkunjung ke Semenanjung Tanah Melayu, Tuan Guru Sapat juga ditawari oleh Sultan Johor di Malaysia untuk menjadi mufti di sana. Namun, dengan sangat halus dan bijak, kedua tawaran tersebut ditolak oleh Tuan Guru Sapat.
Saat menerima tawaran menjadi mufti Kesultanan Indragiri, awalnya Tuan Guru Sapat menolak secara halus. Namun, setelah dibujuk lagi oleh Sultan dan berbagai pertimbangan yang maslahat, akhirnya Tuan Guru menerima tawaran tersebut. Akan tetapi, beliau mengajukan syarat yakni diizinkan tetap tinggal di Sapat demi tetap berkhidmat untuk mengajar kepada umat serta tidak bersedia digaji oleh Kesultanan.